hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Al-Qudwah? Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili. Kita kembali di Teras Al-Qudwah. Udah lama ya nggak ketemu di Teras Al-Qudwah. Nah, sekalinya ketemu, wah kita ada tamu yang sangat spesial sekali. Di hadapan, di pinggir saya ini ada Ustadz Al-Rotbi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ya. Udah kebayang dong kita bakal ngobrolin apa. Tapi sebelum itu, sahabat Al-Qudwah, kalau misalkan Anda ingin share atau juga subscribe, silakan ya. Ada di YouTube kita di Al-Qudwah Official. Nah, hari ini tepatnya sih tanggal 29 Juni nanti umat muslim akan merayakan Hari Idul Adha ya Ustadz ya. Nah, berkaitan dengan itu udah pasti tahu dong sahabat Al-Qudwah ya, semuanya umat muslim akan berkurban begitu ya. Beberapa lembaga atau juga beberapa beberapa orang juga mungkin membuka seluas-luasnya fasilitas untuk berkurban. Salah satunya adalah yang tidak mau kalah adalah Qudwah Care. Nah, Qudwah Care juga punya program namanya Kurban Berkah. Nah, sebelum kita kulik apa itu Kurban Berkah, gimana kalau kita kulik dulu dari sejarahnya dulu ya Ustadz ya? Boleh. Dari definisinya dulu barangkali Ustadz bisa kita tahu sebetulnya berkurban itu menurut versi Islam itu seperti apa sih gitu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menarik ngaji kita pada kesempatan ini. Sedang naik daun dan memang harusnya seperti itu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu bisa mengingatkan, menyadarkan, menggugah, gitu ya. Nah, ini kan tiap tahun nih Idul Kurban ya. Betul. Berulang gitu. Tapi rasanya tetap hangat untuk diangkat. Betul. Gitu ya. Orang kita kalau dalam bicara definisi sering mendengar tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya. Ada sesuatu yang dikeluarkan gitu ya. Mana korbannya gitu kan? Mana? Jadi kalau sudah ngomongnya mendekat Idul Adha, mana kurbannya? Nah, yang terpikir apa? Kambing, sapi gitu kan? Ini kurbannya Pak Presiden sekian ton. Perasaan ya? Itu nanti kalau udah ngomong cinta, ngomong gadis, ngomong keluarga. Itu memang bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Asal muasalnya dari kata Arab itu koruba artinya dekat. Koruba artinya dekat. Gitu kan? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Gitu kan? Wallahu qaribun minal muhsinin. Allah dekat kepada orang-orang baik. Masya Allah. Nah, jadi akan kita pahami apa itu kurban yang dimaksud dalam ibadah kita ini. Itu kita angkat sejarahnya dulu nih. Boleh. Jadi kalimat kurban itu ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq iz qarraba kurbanan. Nah, itu kurbanan tuh. Jadi ceritakan Muhammad kepada umatmu tentang dua anak Adam yang mereka ini memberikan kurban. Idqoroba kurbanan. Fatukubila min ahadihima, ada kurban yang diterima, ada yang enggak. Oh gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh dua anak Adam ini? Jadi kata Nabi Adam kepada kedua anaknya, saya harus menunjukkan kepada kalian ya bagaimana kalian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya kedekatan dengan Allah, maka nanti di antara kalian inilah yang akan mendapatkan hadiah menikah dengan Iklimah. Gitu. Singkat ceritanya begitu. Nah, mereka kemudian melakukan apa yang diperintahkan ayahnya.
Nah, ini kita lihat nih apa yang dilakukannya. Jadi, mereka memahami yang dimaksud dengan kurban adalah memberikan sesuatu kepada Allah agar Allah ridho dan senang kepadanya. Oke, memberikan sesuatu kepada Allah agar Allah ridho kepada yang memberikannya itu ya. Kepada kita. Nah, kalau bahasa Sunda, kurban itu bahasa saya mahugi. Mahugi. Nah, belum dengar kan? Kan orang Sunda. Saya orang Sunda malah, tapi belum tahu. Mahugi ini ada orang laki-laki misalnya ya, pemuda ingin sama seorang wanita. Oke. Atau seorang laki-laki ingin mendapatkan cinta atau kasih sayang, empati dari yang atau perhatian dari yang ia kasih. Kayak misalnya saya jadi caleg, Pak Lilo supaya milih saya. Nah, saya memberikan sesuatu agar Pak Caleg ini, Pak Lilo ini cinta sama saya, senang sama saya. Itu mahugi. Itu namanya mahugi. Nah, kurban itu seperti itu. Memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhoi kita. Nah, Adam memerintahkan anaknya untuk melakukan itu. Nah, Qabil ya, dia ngambil domba kesayangannya yang paling bagus yang sering ia lihat, diserahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara Habil dia mengambil buah-buahan yang busuk karena dia petani. Gitu. Ada yang mengatakan gandum yang hapa, gandum yang nggak ada isinya. Kenapa Habil dia berpikir begini? Kata Habil, ini kan diperintahkan oleh ayah, kurban ini yang dipersembahkan oleh Allah ini disimpan di atas bukit. Nanti akan ada api putih mengambil, yang diambil oleh api itu hilang, berarti itulah yang diterima. Gitu kan? Beda persepsi ya. Sementara dia berpikirnya begini, ngapain kalau mau diambil oleh api? Ngambil gandum yang bagus, udah gandum yang jelek aja lah. Sementara Qabil berpikirnya begini, ini diminta Allah, maka saya harus berikan yang terbaik. Gitu, supaya Allah mencintai saya. Dia tidak berpikir nanti kambingnya diambil atau gimana. Nah, akhirnya simpanlah dua. Datang api dari langit, ngambil kurbannya si Qabil. Ya. Sementara Habil kurbannya buah-buahan gitu, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang awal terjadinya itu. Nah, jadi kita sudah terlihat tuh definisinya ya. Sejarahnya seperti itu. Nah, panjang nih. Ternyata ini sejarah ini panjang, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kurbannya yang domba tadi ya, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, itu ternyata disimpan di surga. Ya, dipelihara Allah Subhanahu wa taala, dipelihara di dalam surga. Pada saat Nabi Ismail mau dikurban oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, ya kan, ini perintah yang kurban yang paling dahsyat ini. Betul. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menguji Nabi Ibrahim, kurbankan anakmu. Gitu kan? Karena Nabi Ibrahim mencintai anaknya. Anak yang akan meneruskan risalahnya. Begitu mau disembelih, tidak kuat goloknya dan berubah menjadi domba. Ismailnya berdiri di sampingnya. Nah, domba inilah domba dikirim dari surga yang dikurbankan oleh anaknya Nabi Adam gitu. Kita baru tahu ya. Ini berjalan Nabi Adam jauh itu. Sebelum itu pernah sebenarnya Nabi Adam diriwayatkan gitu ya. Itu ada disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab. Umumnya kan kita cuma tahu dari peristiwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail saja gitu saja. Ya, gitu. Itu sejarahnya. Nah, jadi kambing yang tadinya diambil akan digantikan untuk Ismail. Ya, menggantikan Ismail sebagai kurban. Nah, makanya kemudian sejarahnya akhirnya sampai sekarang kalau kita bilang kurban, itu ingatnya domba. Ya, kurban ingatnya Ismail gitu kan. Kemudian kita kurban ingatnya kisah dua anak Adam yang sedang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Bentuk lalu kemudian kepada dombanya itu akhirnya gimana Ustaz gitu? Nah, jadi yang kemudian diangkat oleh para ulama ini
Sebetulnya bukan daging yang diminta oleh Allah, gitu kan? Bukan pula apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketakwaan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa min qulubikum. Jadi ketakwaan dari hati itu, sehingga kita melihat bahwa domba itu menghilang gitu kan. Lalu kemudian diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala api tadi. Kemudian kurban yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu nggak ada ceritanya misalnya dipakai babacakan sama Nabi Ibrahim gitu. Iya, nggak ada ceritanya itu. Nah, jadi kalau daging kurban itu dibuang begitu saja, mau dimakan serigala, dimakan jadi bangkai gitu kan. Ya kenapa? Karena yang terpenting adalah mengocorkan darahnya itu. Mengocorkan darahnya itu. Sehingga kemudian pada era Nabi Muhammad SAW, daging kurban itu kata Rasulullah SAW, kulu wa at'imu waddakhiru. Silahkan kamu makan, silahkan kamu bagikan kepada orang lain untuk dimakan. Waddakhiru, silahkan kamu simpan, bikin deeng, gitu kan, nyembelih gitu kan, sekeluarga dimakan, kemudian didendeng buat akan datang. Atau sekarang mah di kornet, ya kan? Kita pernah bagi-bagi tuh daging kornet. Itu kurban tahun yang lalu baru dibagiin sekarang. Itu bisa seperti itu untuk dagingnya. Nah, kalau ada orang misalnya saya mau beli daging aja ke pasar, gitu kan, beli daging berapa? 100 kilo dibagiin sama orang miskin, itu nggak bisa disebut kurban. Karena bukan permasalahan bagi-bagi daging. Bukan bagi-bagi dagingnya itu. Bukan bagi-bagi dagingnya. Dombanya itu. Bukan dombanya itu. Tapi ketakwaan bahwa saya harus mengorbankan, menyembelih. Itu kan firman Allahnya fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu menyembelih. Makanya kurban, kalau Adam, anaknya Nabi Adam tadi, yang satu kurbannya dengan domba, yang satu kurbannya dengan gandum, nggak masalah, gitu jenisnya. Nah, sekarang kemudian dikerucutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kurban itu ada pada al-an'am. An'am itu bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, bisa unta, gitu kan. Dan kita ada kerbau, gitu kan. Kemudian ininya tadi gitu, apa namanya, apa ya tadi? Aduh, ngeblank. Hikmahnya bisa tuh, ada kita gali ya. Tadi kan berarti kalau demikian karena yang dikejar itu bukan dagingnya. Gini Ustaz, tadi saya sempat keingetan. Kan tadi saya bilang memberikan yang terbaik kepada Allah gitu ya. Bentuknya dalam bentuk domba atau kambing dan sebagainya gitu. Kalau pada saat itu kita tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi sebetulnya kita berkorban dalam bentuk domba juga, artinya tidak yang terbaik gitu yang dari yang di gimana ya? Iya, betul. Itu tadi, kalau kita bicara terbaik itu maksudnya adalah pada dombanya, pada sapinya. Itu salah. Gitu kan? Itu titik keabdolannya. Ya, pada barangnya. Tapi yang terbaik itu nilai intrinsiknya, value yang ada dalam hati kita, maka kita bisa menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dirhamun sabaqat alfadananir. Satu dirham itu di sisi Allah melebihi nilai orang yang berinfak 1000 dinar uang emas. Uang perak satu bisa mengalahkan 1000 uang emas. Kurban domba yang harganya cuma 2 juta, ya, belum tentu kalah dengan orang yang berkurban seekor sapi lemosin segede angkot. Gitu kan? Kenapa? Kata sahabat Rasulullah bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Yang kecil bisa mengalahkan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajrul amali ala qadril masyaqqah, kaidahnya begitu. Besarnya pahala itu tergantung pada beratnya. Gitu kan? Palilo beli domba harganya cuma 2 juta, tapi itu hasil nabung, rik-rik gemik gitu kan. Saking inginnya melaksanakan ibadah kurban. Gitu. Itu bisa mengalahkan kurban sapi lemosin orang yang punya perusahaan tendernya besar-besar, miliar-miliaran gitu kan. Sekali jebret gitu kan dapat untung bisa beli 1000 sapi.
Maka kalau dia korban sapi satu, nggak ada apa-apanya. Dalam arti kata versi terbaik itu versi dirinya. Ketakwaan diri. Ketakwaan dirinya. Gitu. Oh, bukan kepada yang paling bagus, bukan kepada barangnya. Maka kalau kita lihat ini kambing jelek amat, kurus lagi. Tunggu dulu. Ini dari siapa? Dari siapa dulu? Bagaimana perjuangan mendapatkan? Bagaimana perjuangan mendapatkannya? Masya Allah. Gitu. Jadi luar biasa ya sahabat Al-Qudwah gitu ya. Bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita petik bahwa memang bukan dari bendanya ya tadi ya, tapi memang dari perjuangannya, dari keikhlasan dia pengen memberikan yang terbaiknya itu. Iya. Oke. Oke. Terus selanjutnya mungkin kita bisa mengambil hikmah dari berkurban ini ya tadi ya gitu. Iya. Kira-kira apa nih yang bisa kita? Nah, begini. Kurban itu kan tadi artinya pendekatan. Gitu kan? Jadi hikmahnya adalah bahwa orang yang berkurban itu berarti orang yang sedang berlari mendekat kepada Allah. Oke. Dengan bahasa lain begini, percuma Anda berkurban, tapi Anda menjauh dari Allah. Jadi berkurban itu bentuk dari pendekatan kepada Allah. Kepada gitu. Allah Subhanahu wa Makin taala. dekat. Sekarang gini. Mbak Palilo mau jadi mantu saya misalnya. Oke. Melakukan pendekatan pada saya. Oke. Gitu kan? Wah, ngasih ini, ngasih itu gitu kan. Tapi ternyata gitu, perilakunya membuat saya kesel. Oh. Kan? Anak yang mau dikasih ngomong dia mau kayak gitu kan akhlaknya. Akhirnya nggak deket-deket kan? Iya. Nah, nggak deket-deket walaupun kita berkurban. Nah, ibarat gini, orang banyak rajin berkurban tapi sholat enggak. Iya. Ya bagaimana dia mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurbannya percuma kamu nyembelih juga. Nah, orang saya minta kamu sholat aja enggak. Nah, Susah gitu Jadi ya. satu. Jadi saat orang berkurban sesungguhnya itu adalah bukti ketakwaan. Begitu dia berkurban, dia harus ketarik semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya urusan ibadahnya selesai dulu ya gitu. Satu itu ya, selesai dulu. Yang kedua, menambah. Oke. Begitu kan? Jadi dia harus merasakan bahwa ya Allah, ini saya ingin takarrub kepadamu, ingin mendekat kepadamu. Nah, jadi kata dalam istilah bahasa Arab itu kebaikan itu bisa menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana keburukan itu bisa menyeret kita kepada keburukan-keburukan yang lain. Nah, kurban yang berhikmah itu adalah dikala dia berkurban dia menarik pada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terasa semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya terasa getarannya kita juga ya tadi yang Nah, bagaimana supaya terasa getaran hikmah kurban itu lama? Itu apabila kurbannya dibikin perencanaan. Wah, ternyata sampai segitunya ya, direncanakan. Iya, kan makanya Ustadz bilang itu di kornet tadi ya, direncanakan. Oh, nggak gitu ya. Supaya lebih terasa korbannya lama gitu. Betul, gitu. Jadi dirancang kan. Dirancang. Kan gini kata Rasulullah dalam sholat. Sebaik-baik orang sholat, sebaik-baik amal adalah menunggu-nunggu waktu sholat. Oke. Karena direncanakan kan. Coba yang nggak direncanakan. Ya, ada ndei be. Jadi kan nuansa kesel kan? Iya. Tapi kalau kita sudah merencanakan, kita kasih Ditunggu-tunggu gitu. Nah, Gitu ditunggu-tunggu. Kita sudah ngasih alarm jam 11.30. Artinya setengah jam lagi ke azan dulu kita sudah teringatkan. Standby, berwudu segala macam. Itu kan nuansa sholat kita akhirnya lama. Iya. Gitu kan? Nah, sekarang Ramadan. Iya. Itu sebulan sebelum Ramadan. Itu bulan Rajab kita full puasa Rajab. Iya. Kenapa? Latihan. Mau Ramadan nih. Jadi akhirnya suasana Ramadannya manjang. Rajab, Sya'ban, Ramadan kan. Nah, betapa indahnya teman-teman di Al-Qudwah ya. Itu begitu hari ini pelaksanaan kurban. Gitu kan. Besoknya ucapkan terima kasih kepada yang berkurban. Ada yang mau berencana lagi untuk tahun depan nggak? Masya Allah. Langsung gimana caranya? Nabung. Nabung kurban kan gitu kan? Siap. Nabung kurban direncanakan gitu. Dengan perencanaan seperti ini itu akan lebih terasa hikmahnya bahwa saya sedang nabung kurban. Apalagi kalau rutin tiap bulan gitu kan. Jadi sebelum hari raya kurban dia sudah ada nuansa berkurban. Kedua rekeningnya mana nih saya mau kirim? Ya kan? Buat kurban tahun depan. Bulan lagi merasa lagi. Jadi 11 bulan sebelum hari kurban itu kita sudah merasakan suasana bahwa saya sedang berarti ya ininya gitu ya. Selain juga barangkali itu juga salah satu cara agar kita tidak
tidak dijalankannya tidak terasa berat gitu ya tadi ya, Tuh, dicicil itu. sisi lain seperti itu. Nah, karena gini, misalnya ya, keluarga nih, kita sudah merencanakan kurban, tapi kita lagi nyari-nyari itu anggarannya, nggak pakai nabung nih, cuma lagi nyari-nyari anggarannya aja gitu kan, nyarinya anggarannya. Terus tiba-tiba anak tuh, Bi, kita, ya sekarang kan betul, nonton konser. Coldplay, apa, BTS. Berapa tiketnya tuh konser itu? Berapa? 11 juta stand. Masya Allah. Iya kan? Mendingan kita kurban tahun ini daripada. Iya. Nah, kan gitu. Seperti itu. Mau piknik aja, kita mau ngobrol, mau piknik. Kita rela yuk, kita liburan sekolah. Liburan sekolah, berapa kemana? Liburannya ke anu, berapa tiketnya? Wah, ini habis 3 juta nih, beri kurban satu enak gitu kita. Jadi sisihkan dulu kurban, baru kita piknik. Dan juga bisa direncanakan dan diajak anggota keluarga juga Ustaz ya. Persis. Nah, ini udah ngajak ke hukum nih, kita cari. Padahal saya pertanyaan belum ke arah sana gitu ya. Oke. Gimana hukumnya sendiri Ustaz? Nah, jadi ini menarik ya. Pak Lilo menyinggung ngajak keluarga. Nah, ini kan penyadaran kepada keluarga tentang hukum berkurban. Nah, ini yang perlu saya angkat. Jadi memang ada khilafiyah dalam hukum berkurban ini. Jumhurul ulama menyebutnya fasholli li rabbika wanhar, itu berkurban satu kali seumur hidup bagi yang mampu, wajibnya. Ya kan? Bagi yang tidak mampu ya tidak diwajibkan, bahkan tidak disunahkan gitu kan. Nah, ini kan masalah yang pertama adalah definisi mampu dan tidak mampu. Nah, relatif ini kan masalah mampu tidak mampu. Dengan kondisi sekarang ini kita punya gaya hidup konsumtif dan hedonis. Hedonis gitu kan. Ngikuti perkembangan dan ikuti tren. Itu kita bisa membuat kurban itu tidak mampu, selalu tidak mampu kurban. Contoh sederhana ya, yang paling sederhana, saya pernah dialog dengan seorang ayah yang saya tanya, Pak, Bapak kurban tiap tahun nggak? Enggak loh. Tapi rokok ya sih gitu. Kalau masih ke arah ke situ deh, udah nebak aja nih, ya, udah nebak aja. Saya cuma ngajak berhitung. Ya, saya ngajak berhitung. Apa anggaran rokok? Berapa Bapak? Jangan tanya ke saya ya. Nah, gitu kan. Begitu dihitung sama dia kan anggaran rokoknya, Kak, dikurangi setengahnya aja tahun ini. Bisa kebeli domba. Bisa ya tadi ya? Bisa. Cuman permasalahannya karena meyakini bahwa kurban itu adalah kendaraan nanti. Kan gitu, ada hadis Rasulullah memang berkurban itu jadi kendaraan kita. Masa kendaraan kita di surga naik odong-odong naik embe gitu kan ya. Apalagi ini kurban embe sekeluarga. Masa naik embe bareng-bareng sekeluarga? Itu kan sebetulnya hanya hiperbola saja dari Rasulullah SAW untuk mendekatkan bahwa ini kurban itu artinya sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih cenderung untuk mensosialisasikan hadis begini: man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki keluasaan rezeki, ya, falam yudhi, tapi nggak mau berudhiyah, nggak mau berkurban di Idul Kurban, fala yaqrabanna masjidan hada, maka jangan deketi masjidku ini. Dan itu berlaku bukan seumur hidup sekali, artinya berulang. Falam yudhi, tidak berkurban di udhiyah. Artinya kita harus merancang bagaimana tiap tahun ada kurban, baik itu atas nama pribadi kita maupun atas nama keluarga, gitu kan, bersama-sama gitu. Atau uang kita kemudian berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal atau siapapun gitu kan, atau orang miskin atau tukang sapu kita atau sopir kita, nih kamu kurban uangnya dari saya. Kan Allah nggak keliru gitu kan. Betul. Gitu, tetap kita yang uangnya dari kita, ya Allah akan berikan pahala buat kita. Nah, itu sudah menggunakan hadis itu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita merancang agar kita ini wajada saatan, punya kemampuan. Bukan nungguin, lagi nggak mampu kayaknya, hanya perasaan aja, tapi merancang bahwa kita dirancang untuk mampu. Nah, ini yang perlu diangkat, merancang untuk mampu. Nah, keyakinan tentang hukum kurban ini wajib
Dan itu tiap tahun bagi yang mampu. Oke. Gitu kan? Bagi yang tidak mampu merancang dengan sunnah. Gitu. Jadi sebetulnya masalahnya kepada manajemen keuangan ya sebetulnya. Kita bisa memanajemen kalau misalnya kita bisa merencanakan itu semuanya gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah ini saya terikat, memanage, merencanakan dalam keluarga ya. Jadi ini memang ada kaitannya dengan kurban ya. Bagaimana Nabi Adam itu memberikan manajemen keuangan kepada anaknya. Memberikan contoh juga. Memberikan contoh ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada keluarganya. Ini kaitannya dengan kurban. Jadi Qabil dan Habil ini masing-masing didorong untuk punya profesi dan mereka berbeda. Yang satu peternak, yang satu petani. Gitu kan? Lalu kemudian dua-duanya didorong untuk berkurban. Ya, pada saat dua-duanya didorong untuk berkurban, itu tidak suruh nyembelih kambing semua. Ya kan? Tapi berikan yang terbaik. Ambil yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Ambil yang terbaik untuk Allah. Berapa takarannya tidak diceritakan. Gitu kan? Artinya gini, apa yang dididikan bahwa harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah meminta kepadamu. Gitu kan? Allah meminta kepadamu. Tidak banyak, sebagiannya saja. Nah, pada saat di manage sebagiannya saja, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa cara berpikir si peternak yang mengambil dombanya yang terbaik, itu jauh lebih baik daripada cara berpikir si profesi petani. Di mana dia ngambil buruk. Kenapa? Karena dari konsepsi berpikir. Yang satu melihat kepada barangnya, sementara yang satu melihat siapa yang diberinya. Masya Allah. Ya kan? Allah kan tidak perlu daging, Allah nggak perlu buah-buahan. Betul, betul. Gitu. Tetapi yang dilihat adalah Allah sedang meminta, berarti memuji saya. Nah, begitu juga harta kita. Kita harus punya konsepsi berpikir, ini punya kita. Tidak. Ini titipan dari Allah. Allah meminta. Gitu kan? Maka kita berikan. Bahkan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kebutuhan, ya betul, logikanya ini kan buah-buahan enak buat dimakan kita daripada disimpan di sana di bukit. Nggak begitu harusnya. Allah meminta, gitu kan. Nah sekarang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyampaikan kepada anaknya saat ia berkurban, yang jadi kurbannya anaknya sih. Bahkan kan jarang ketemu ya yang tadinya gitu ya. Tiba-tiba pas ketemu. Kata Ismail itu, kalau saya yang jadi Ismailnya atau bapak yang meninggal. Ya, tapi enggak. If alma tu'mar. Laksanakan wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, saya akan bersikap sabar. Ada dua hal ini yang dimana Nabi Ibrahim memberikan konsepsi berpikir kepada anaknya sehingga anaknya tepat merespon. Nyawa saya ini milik Allah. Kematian itu bukan sebuah kesedihan, tapi kematian itu bertemu dengan Allah. Gitu kan? Yang sedih itu bukan saya, pasti bapak sama ibu yang sedih kan gitu ya. Karena kematian itu milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Soal kembali, mau bapak duluan, mau saya duluan. Kalau saya duluan yang kembali, saya untung dong. Kenapa? Karena saya menikmati surga duluan. Nah, maka itulah yang kemudian disampaikan oleh anaknya. If al-matumar, silahkan laksanakan Pak apa yang kau perintahkan. Jadi esensinya dapat gitu ya, gitu. Kenapa bisa sampai mau berkorban seperti itu? Jadi berkorban itu berapa? Manajemen kepemilikan. Iya sih. Gitu kan? Banyak kalau misalnya kita di satu keluarga, nih ini semua ada di rumah kita. Alhamdulillah. Ini milik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita nih idul kurban. Ayo kita sisihin, kita beri domba. Ayo, kan gitu. Rasanya jadi ribet ya kalau konsepnya udah kayak begitu ya tadi ya gitu. Karena kan udah gitu. punya pemahaman yang sama. Lebih ke pemahaman. Tapi kalau enggak bisa ribut. Kurban dulu, kita aja belum ini apa namanya mesin cuci rusak gitu kan. Enggak jadi kurban. Mesin cuci rusak gitu. Iya, jadi berarti kan kalau berbicara tentang mau ngajak keluarga, anggota keluarga diberi pemahaman terlebih dahulu gitu ya, sehingga dibangun keimanan. Sehingga nabung buat nanti tahun depan terlaksana. Betul. Gitu. Masya Allah. Karena ya kan anak bisa protes kalau tidak diberikan pemahaman. Ini kurban tiap tahun.
sekolah aja nggak kebetulan saya nggak dibenerin ini. Iya kan, saya teman saya mah HP-nya sudah harga sekian, udah wah, aku mah HP bekas. Iya sih ya. Balik lagi ke pemahaman dasar gitu ya. Oke. Secara realisasinya gitu di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tentang berkorban ini gitu? Iya. Jadi setelah kita mengambil hikmah tadi, ternyata ada dua hal, bahwa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu suasana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimunculkan yang itu. Ini dimunculkan kan, ketakwaan kepada Allah dimanapun kapanpun. Yang kedua adalah suasana ingin berbagi. Oh iya. Gitu kan? Karena Rasulullah SAW dalam syariat, kalau dulu syariatnya Nabi Adam itu kan disimpan di bukit, datang api. Ya, kalau sekarang syariat Nabi Muhammad SAW, sembelih, makan, bagiin, simpen. Artinya sesuatu, bagaimana ibadah itu memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Nah, suasana inilah yang harus dihadirkan. Bagaimana kita berkurban itu ada dua suasana itu. Suasana kita sedang mendekat kepada Allah dan suasana kita berbagi. Maka kalau misalnya nih, kita kan sudah bosan makan daging misalnya ya, keluarga yang keluarga kaya di tempat orang di Jakarta udah biasa makan daging tiap hari. Nah, maka kurbannya itu dia berpikir, pertama penyembelihannya terwujud. Yang kedua, bagaimana dagingnya bisa dinikmati oleh saudara-saudara saya dia belum menikmati daging. Kan gitu. Hablum minallah sama hablum minannasnya juga dapat. Dapat seperti itu. Ih, seru nih obrolannya, luar biasa sekali. Nah, kalau kita suasana ketakwaannya sudah dapat, kemudian ingin berbaginya dapat, tapi kita nggak dapat domba, maka muncullah seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ada Bilal, kemudian ada, lupa saya nama-nama yang fuqara masakin. Pada saat orang-orang kaya menyembelih domba, dia apa? Dia menyembelih burung, dia menyembelih ayam kalau di kita mah gitu. Burung peliharaan gitu ya? Iya. Dia sembelihkan, tapi memang tidak disebut kurban pasoli rabbika wanhar, tapi suasana dia dapat. Apa suasana? Dia berbagi lah. Dia masak opor ayam gitu, bagiin sama tetangganya. Nilai silaturahim dan juga berbagi kepada masyarakatnya itu yang pengen diambil gitu. Ya, itu yang ingin diambil. Nah, jadi maka bagus sekali kalau teman-teman di Qudwah Khair itu punya ide sedekah daging. Nah, sedekah daging itu artinya siapa yang mau sedekah daging ke saudaranya, daging sekilo sekian, 100.000, 200.000, 50.000 dikumpul-kumpul. Jadi pada saat orang-orang miskin makan daging dari kurban, ada juga orang miskin, ya yang penting saya mau makan dagingnya, terserah lah kurbannya. Apa daging kurban kan daging apa, yang penting saya makan daging kan gitu. Supaya Idul Adha itu suasana aklin wa syurbin kata Rasulullah. 4 hari kan ayam, 1 hari Id, yang kedua, yang ketiga, keempat itu ayam tasyrik. Jadi 4 hari ini umat Islam itu seluruh dunia perbaikan gizi. Masya Allah, biasa. Gitu kan kasihan kalau ada orang nggak kebagian kan gitu. Makanya ya udah kita nyembelih ayam gitu bagi-bagi. Luar biasa nih. Mungkin agak sedikit nyinggung juga nih Stan nih. Hewan yang seperti apa yang harusnya dikurbankan secara kriteria gitu, mungkin bisa sharing gitu ke sahabat Al-Qudwah gitu. Iya, dalam fikih ada syarat-syaratnya ya, cukup panjang, tapi intinya adalah memenuhi usianya, ya, kemudian tidak cacat, gitu kan. Yang afdol, yang terbaik, gitu kan. Terbaik itu, ada yang mengatakan terbaik itu gagahnya, gitu kan, tongkrongannya, gitu kan. Tongkrongannya yang postur terbaik tubuhnya gitu, itu ya. Jadi karena itu suasana lebih kepada bangga, cinta, karena memang itu yang diambil. Tapi juga kalau kita lihat dari hikmahnya, karena umat Rasulullah itu dagingnya dimakan. Umat Rasulullah ajaran Rasulullah itu daging kurban itu dimakan, gitu kan. Dimakan, dibagikan. Maka kalau lihat suasananya ini, yang terbaik itu yang tergemuk. Walaupun nggak gagah gitu kan. Tapi bisa dibagi tapi dagingnya bagus gitu bagi ya? banyak orang gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi silakan versi mana aja silakan ya, yang terbaik ya Ustaz ya. Iya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Al-Qudwah ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari obrolan selama beberapa menit ini. Barangkali sebagai closing statement
kita ajak Ustadz gitu ya, teman-teman atau sahabat Al-Qudwa yang lagi nonton channel ini untuk sama-sama berkurban gitu kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu yang terpenting. Bismillah. Saya juga tuh meniatkan dan mengajak bagaimana kita merancang tiap tahun itu ada kurban. Yes. Gitu kan? Itu dia, Rancangan. Jadi ada kurban itu pandangan ulama yang menyatakan satu domba itu satu orang, satu sapi buat 7 orang. Tapi kita juga ada versi yang kedua, satu domba atau satu sapi bisa untuk satu keluarga. Ya, ada hadis Rasulullah sahih, beliau menyembelih domba, ya, Allahumma had an Muhammad. Ini adalah dari Nabi Muhammad. Itu artinya kurban aini untuk pribadi dirinya. Nah, itu yang dengan satu sapi 7 orang, satu domba 1 orang. Nah, tapi Rasulullah nyembelih yang kedua. Wah, ya, dia disembelih hada an ahli wa an ummati. Ini dari keluargaku dan dari umatku yang belum berudhiyah, yang tidak mampu berudhiyah sampai wafatnya. Nah, ini berarti ada dalam tanda petik ya, kurban satu berjamaah. Gitu kan. Ya Allah, saya baru mampu nyembelih sapi, nyembelih domba ini untuk sekeluarga. Keluarga ala rotbi ada berapa? Anak cucu gitu kan. Gitu. Itu bisa begitu. Tapi kalau kemudian misalnya menggunakan versi yang dianut mazhab Syafi'i fikih itu, saya beli satu sapi gitu kan, ini nama-namanya 7 orang, saya dan anak-anak saya, kurang 1 nenek dimasukin gitu kan. Gitu. Tapi jangan sampai setelah itu tahun depan kan sudah semua. Enggak, tahun depan kewajiban siapa lagi itu, gitu ya. Enggak, tahun depan itu maksudnya kewajiban itu datang lagi gitu. Datang lagi, karena ini kan berkaitan dengan waktu. Gitu. Jadi kalau tahun depan memang kita masih mampu, ya berkurban lagi. Gitu. Terus atas nama siapa kan udah semua, ya bergilir lagi gitu kan, seperti itu. Enggak apa-apa. Satu orang tiap tahun nggak masalah gitu. Kalau kita mau saya mau berbaik hati ya bersedekah kepada orang lain. Itu lebih bagus lagi orang karena apa? Satu sisi kita berkurban, gitu kan. Sisi lain kita memberikan kebahagiaan pada orang lain untuk mendapatkan kesempatan berkurban. Nah, Ustadz di kampung, Ustadz mau berkurban nggak punya duitnya aja Ustadz. Ini saya kasih hadiah domba untuk kurban ya, saya bantu Ustadz supaya berkurban. Boleh nggak? Boleh. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya sahabat Al-Qudwa tidak ada alasan untuk tidak berkurban ya. Segala cara, segala segala jalan bisa kita tempuh ya, peluang bisa. Masya Allah. Ustaz, terima kasih untuk pencerahannya yang luar biasa sekali ini ya. Insya Allah mudah-mudahan sahabat Al-Qudwa bisa dapat pencerahan. Pertama ada nilai dan juga insight baru yang kita dapatkan itu tadi. Nabung itu tadi gitu. Ternyata dan juga sejarah yang kita tahu bahwa nggak cuma Nabi Ismail dan Ibrahim aja, tapi dari Nabi Adam juga ya. Luar biasa. Ustaz hatur nuhun, terima kasih sudah mampir di teras Al-Qudwa. Mudah-mudahan nanti ini ada hubungannya dengan program Qudwa Care juga ya. Nanti ada tayangan juga, saya akan sharing dengan Qudwa Care tentang program mereka. Terima kasih sahabat Al-Qudwa sudah menyimak teras Al-Qudwa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.